Halo semuanya, balik lagi di Ruang Dimensi part 3. Nah, part 3 ini adalah part terakhir dari sesi Ruang Dimensi kali ini. Nah, untuk itu kita mau nanya dulu nih buat Kang Galih dan Kang Ipan, apa sih harapannya untuk anggota himpunan dan masyarakat sekitar? Ya oke. Harapan untuk warga himpunan juga untuk masyarakat Indonesia. Dalam COVID-19 ini, dalam pandemi ini saya berharap agar rekan-rekan semua mampu menjadikan ini suatu ladang agar teman-teman jauh lebih bermanfaat. Agar teman-teman mampu jauh lebih bersyukur akan keadaan. Teman-teman sebagai mahasiswa patutnya sebagai agent of change, social control, di mana teman-teman menjadi garda terdepan ketika ada satu dan lain hal yang teman-teman rasa ini harus diperbaiki. Ada satu dan lain hal ketika teman-teman merasa ini perlu teman-teman bergerak dan turun. Karena pada hakikatnya sesuai yang telah disampaikan oleh Kang Ipan, bahwa mahasiswa itu hakikatnya harus bergerak. Dan teman-teman di himpunan ini adalah orang-orang yang harusnya menjadi garda terdepan. Saya harap teman-teman tetap semangat, teman-teman tetap berjuang, baik itu untuk diri teman-teman, baik itu untuk keluarga teman-teman, juga untuk himpunan organisasi yang sekarang teman-teman sedang pijak. Seperti slogan yang selalu saya gumamkan sejak awal berdirinya Kabinet Ruang Transformasi, bahwa bersama hebat, bersama bermanfaat. Slogan ini bukan slogan yang hanya dipajang dalam banner, dalam orasi atau dalam kata-kata saja, melainkan ini adalah suatu stimulus untuk himpunan kita agar tujuan dari berdirinya himpunan kita tidak lain adalah untuk menyebarkan kebermanfaatan, untuk mendakwahkan ekonomi Islam, bahwa ekonomi Islam ini adalah solusi, bahwa ekonomi Islam ini hadir sebagai suatu stimulus positif untuk bangsa ini. Dimulai dari apa? Dimulai dari orang-orangnya yang mampu dan mau bermanfaat untuk orang sekitar, untuk orang banyak. Nah, kondisi COVID-19 ini saya harap mampu menjadikan teman-teman jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berkualitas, jauh lebih bersyukur. Juga untuk masyarakat Indonesia, jangan pernah menganggap bahwa COVID-19 ini adalah suatu hal yang dirasa ini adalah suatu beban, tetapi jadikan ini suatu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini tantangan agar pada akhirnya masyarakat Indonesia, khususnya kepada personal-personal yang ada di bangsa ini, mampu menjadi orang-orang yang jauh lebih berkualitas. Bangsa ini perlu adanya orang-orang yang jauh memiliki mindset yang lebih baik, mindset yang tidak harus selalu berpikir ke hal yang negatif, tetapi menjadi problem solver, menjadi problem solving untuk bangsanya. Dalam kondisi seperti ini kita perlu bersama-sama, perlu kuat untuk saling gotong royong, saling bahu-membahu melawan COVID-19 ini, melawan wabah ini. Saya harap himpunan mampu nantinya bersinergis dengan masyarakat, organisasi mahasiswa manapun mampu bersinergis dengan masyarakat. Lebih baik lagi jika orang-orang yang memang dia punya kans, dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya intelektualitas yang luar biasa, dia punya relasi yang luar biasa, mampu bersinergi untuk membantu masyarakat yang memang sangat sangat membutuhkan, mampu membantu masyarakat yang hari ini terdampak COVID-19. Nah, tidak ada sesuatu yang diberikan Allah, yang diturunkan Allah itu tanpa hikmah yang diberikan. Pasti ada hikmah, termasuk dalam kondisi yang luar biasa seperti ini. Extraordinary. Kasus extraordinary ini, wabah ini mampu menjadikan teman-teman jadi manusia yang jauh lebih berkualitas, bersyukur, dan bermanfaat untuk orang sekitar. Pesan saya, himpunan ini adalah jalan, ladang untuk teman-teman berjuang nantinya. Saya harap
dengan adanya konten seperti ini, konten-konten bermanfaat ini mampu membuat teman-teman mampu menjadi stimulus untuk teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman yang ada di Himpunan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Harapannya untuk himpunan dan masyarakat. Oke, untuk himpunan dulu ya. Tapi tetap saja, biasa di awal pengantar. Tetap saja harapan ini saya serahkan lagi kepada Allah. Semoga harapannya diwujudkan ya. Harapan itu jangan disandarkan kepada manusia. Nanti bisa jadi harapan palsu. Ya, sedikit pengantar saja dari saya. Harapannya untuk himpunan ke depannya, yang pertama saya berharap bahwa masyarakat himpunan, terkhusus himpunan mahasiswa ilmu ekonomi dan keuangan Islam itu tidak vakum gitu ya. Saya benar-benar berharap ini semuanya tidak vakum. Vakum di sini artinya berhenti untuk berkreasi, berhenti untuk menebar kebermanfaatan ya. Saya berharap, benar-benar berharap, terutama untuk diri saya sendiri, yuk kita aktif, kita bergerak ya. Kita bukan hanya penonton, kita mahasiswa, kita adalah orang yang bergerak gitu ya. Saya berharap semuanya bergerak, menebar kebermanfaatan dan juga bergerak untuk berkreasi, berinovasi ya. Tentunya orang-orang berpikir ketika pandemi Covid ini, ya mau ngapain lagi selain diam gitu ya. Nah, saya harapannya jangan seperti itulah. Ketika pandemi Covid ini datang, justru kita harus lebih gencar dalam berkreasi. Waktu yang kita miliki juga, waktu luang yang kita miliki juga sangat banyak. Tentunya ini bukan jadi penghalang ya. Justru ini menjadi peluang untuk kita untuk terus berkreasi dan untuk terus menebar kebermanfaatan. Lalu harapan saya selanjutnya adalah teman-teman jangan banyak mengeluh ya. Ini yang selalu saya temukan. Oke, kalau mengeluh itu boleh lah, nggak apa-apalah sedikit-sedikit mah. Cuman mengeluhnya jangan sampai berlebihan ya. Kasihan kepada badan gitu. Sudah mah kita itu stres, bingung, sulit gitu ya dengan keadaan seperti ini. Ditambah pikiran kita juga ngeluh sama ngeluh isinya tuh. Nah, saya harapkan jangan terlalu banyak mengeluh atau jangan mengeluh berlebihan lah ya. Karena apa? Ketika pikiran sakit, maka seluruh badan juga menjadi sakit. Kita yang harusnya menjaga imun tubuh justru dapat menurunkan imun dengan mengeluh ya. Saya juga memang sekali dua kali mengeluh pernah. Cuman jadikan keluhan itu sebagai sebuah tantangan gitu ya. Ketika kita mengeluh, kita harus berpikir bagaimana solusi yang harus kita lakukan supaya keluhan ini dapat teratasi gitu. Karena balik lagi, kita ini seorang mahasiswa ya. Mahasiswa itu bukan orang yang menunggu, tapi orang yang bergerak. Oleh karena itu, daripada mengeluh, lebih baik kita mengallah gitu. Lalu harapan untuk masyarakat Indonesia, yang pertama, patuhilah aturan pemerintah mengenai pelarangan mengenai pencegahan penyebaran Covid ini, karena semakin cepat kita nurut ke peraturan pemerintah, insya Allah akan semakin cepat pula pandemi ini berakhir gitu ya. Jadi sabar dulu ya, jangan macam-macam dulu lah pokoknya mah ya. Sabar dulu, jangan macam-macam dulu, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tentunya ini menjadi hal yang penting bagi kita yang sering kita lupakan gitu. Terkadang hal penting, tapi yang sering kita lupakan itu salah satunya yang tadi yang saya sebutkan. Ayo kita saling bahu-membahu. Ada petugas yang bekerja di garda terdepan seperti medis dan pihak kepolisian. Dan kita adalah masyarakat yang ikut berkontribusi aktif dalam mencegah penyebarannya gitu. Ini rebahan membawa perubahan gitu. Dalam artian rebahan di sini kita diam di rumah ya, tapi diam di rumah juga harus produktif. Kita diam di rumah tapi dengan niat untuk mencegah penularan. Itu sebenarnya sudah masuk ke dalam pahala gitu ya. Jikalau kita niatkan untuk mencegah penyebaran virus, insya Allah sudah masuk dalam pahala. Baru diniatkan saja sudah menjadi pahala, apalagi dikerjakan tentunya. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Saya benar-benar berharap bahwa seperti itu gitu. Tentunya
harapan ini juga untuk diri saya pribadi, ya, untuk diri saya pribadi, karena balik lagi mulut saya dekat dengan telinga, sehingga apa yang saya ucapkan untuk diri saya pribadi terlebih dahulu khususnya. Mungkin cukup sekian harapan dan dari saya untuk masyarakat himpunan dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Nah, setelah tadi kita berbincang-bincang dan berdiskusi banyak hal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun kita sedang karantina dan sedang di rumah juga, kita tetap harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga bermanfaat. Dan meskipun kita sedang dihadapi dengan berbagai macam tantangan, kita juga harus tetap menjalaninya dengan semangat dan ikhlas, karena dalam segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dan tak lupa kita juga harus senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, kita harus bisa membedakan mana yang menjadi prioritas kita untuk dilakukan terlebih dahulu dan yang bisa dilakukan nanti untuk bisa memanage waktu dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton dari part 1, part 2, sampai part 3. Stay tune terus di Ruang Dimensi. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.